Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budia selaku dosen pengampu desain akuntansi kelas B. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan mengenai chapter 1 dengan judul Pengantar Analisis dan Desain Sistem. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Selvi NPM 001, lalu ada Anindita Novianti NPM 003, ada Kaza Savana NPM 005, lalu Rosita Farhat NPM 006, Syafira Putri NPM 015, dan yang terakhir ada Joy Eklesia NPM 023. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu teknologi informasi atau TI. Teknologi informasi mengacu pada kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan oleh seseorang untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Teknologi informasi atau information technology adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, PC, dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dari adanya teknologi informasi mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Adanya teknologi informasi dalam suatu perusahaan membantu perusahaan menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Yang ketiga, menjaga loyalitas pelanggan. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan dan pelanggan dapat membangun komunikasi yang lebih baik sehingga pelanggan akan loyal untuk bekerja sama secara berkelanjutan dengan perusahaan. Kemudian yang keempat, membuat keputusan yang tepat waktu. Teknologi informasi membantu perusahaan untuk memperoleh informasi secara real-time dan tepat waktu, sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang terakhir, dalam perekonomian global dengan persaingan yang ketat, teknologi informasi dapat menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan suatu perusahaan. Next. Yang pertama terkait perubahan sifat teknologi informasi. Teknologi informasi membawa manusia ke era baru ekonomi digital, di mana perkembangan hardware, software, dan konektivitasnya dapat menyediakan keuntungan dalam bidang bisnis dan perusahaan. Pada zaman dahulu, teknologi informasi hanya terbatas pada radio, televisi, telepon rumah, dan lain-lain. Namun untuk saat ini, perkembangan teknologi telah berkembang pesat sehingga memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua terkait analisis sistem dan desain. Analisis sistem dan desain merupakan proses untuk mengembangkan kualitas sistem informasi dengan menggabungkan teknologi, manusia, dan data untuk memberikan dukungan terhadap fungsi bisnis seperti pemrosesan pesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, dan akuntansi. Sistem analisis dan desain ini juga dapat membantu kegiatan sehari-hari dari manajer. Misalnya saja dapat membantu manajer dalam melihat tren pasar, mengungkapkan pola tersembunyi penjualan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu apa yang dilakukan oleh analis sistem. Analis sistem sendiri adalah anggota tim Departemen TI yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Analis sistem harus paham terkait bisnis yang dijalankan dan kompeten secara teknis, serta mampu bekerja sama secara tim yang terkadang memiliki sudut pandang yang berbeda. Next.
Selanjutnya terkait sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan hasil tertentu yang diinginkan oleh suatu pihak. Sebuah sistem informasi memiliki 5 komponen kunci. Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras terdiri dari segala sesuatu yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya server, stasiun kerja, jaringan, perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, pemindai, perangkat penangkap digital, dan infrastruktur berbasis teknologi lainnya. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak mengacu pada program yang mengontrol perangkat keras untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Contohnya perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi ini mencakup dua sistem yang digunakan, yaitu sistem horizontal dan sistem vertikal. Sistem horizontal adalah sebuah sistem seperti aplikasi inventaris atau penggajian yang dapat diadaptasi untuk digunakan banyak jenis perusahaan yang berbeda. Kemudian sistem vertikal. Sistem vertikal adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi keunikan persyaratan bisnis atau industri tertentu, seperti pengecer online, praktek medis, atau dealer mobil. Kemudian yang ketiga ada data. Data adalah bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan database relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi yang disebut tabel. Dengan menghubungkan tabel-tabel tersebut, sistem dapat menampilkan informasi spesifik yang dibutuhkan pengguna. Kemudian yang keempat ada proses. Proses menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan pengguna, manajer, dan anggota staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian yang terakhir ada people. People adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu sistem informasi, di mana orang tersebut dapat disebut sebagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan mencakup kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem, pengguna di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem, maupun anggota staf TI, misalnya analis sistem, pemrogram, administrator jaringan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya terkait strategi bisnis internet. Untuk merancang sistem yang sukses, analis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan, sebab setiap perusahaan memiliki situasi bisnis yang berbeda. Misalnya, toko retail. Toko retail pasti memiliki situasi bisnis yang berbeda jika dibandingkan dengan praktik medis dan jaringan hotel. Bisnis-bisnis tersebut memiliki persyaratan sistem informasi yang berbeda atau unik jika dibandingkan dengan bisnis yang lain. Bisnis saat ini dibentuk oleh 3 tren utama, yaitu globalisasi yang meningkat pesat, integrasi teknologi untuk akses informasi tanpa batas di berbagai perangkat, serta pesatnya pertumbuhan komputasi berbasis cloud dan layanan perangkat lunak. Next. Adapun 3 model bisnis e-commerce yang sering diterapkan oleh perusahaan yaitu model internet, business to customer atau B2C, dan business to business atau B2B. Model internet. Model internet adalah model bisnis berbasis internet yang melibatkan berbagai desain perangkat keras dan lunak. Umumnya, model internet ini merupakan serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna yang berkomunikasi dengan perangkat lunak manajemen basis data dan server data berbasis web. Contohnya, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada B2C atau Business to Customer. Business to Customer adalah model bisnis yang melakukan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen, di mana konsumen dapat secara online untuk membeli berbagai macam produk dan layanan. Konsumen dapat melakukan riset, membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran dalam satu sesi yang nyaman, misalnya toko retail, jasa penerbangan, jasa perhotelan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada B2B atau business to business. Model bisnis yang melakukan penjualan barang atau jasa kepada sesama pelaku bisnis.
B2B memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global. B2B membantu pemasok kecil dan pelanggan yang membutuhkan informasi instan mengenai harga dan ketersediaan. Dalam pendekatan yang menyerupai pasar terbuka, beberapa situs B2B mengundang pembeli, penjual, distributor, dan produsen untuk menawarkan produk, mengirimkan spesifikasi, dan transaksi bisnis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada pemodelan operasi bisnis. Analis sistem menggunakan pemodelan untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Adapun profil bisnis adalah titik awal untuk proses pemodelan sehingga analis sistem dapat mendeskripsikan serta menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis dan model proses bisnis. Model bisnis menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem. Analis juga dapat membuat model untuk mewakili data, objek, jaringan, dan komponen sistem lainnya. Untuk selanjutnya ada sistem informasi bisnis. Yang pertama, komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi seluruh perusahaan dan kebutuhan manajemen data. Tujuan utama komputasi perusahaan adalah untuk mengintegrasikan fungsi utama perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, dan pengendalian. Misalnya, perusahaan persewaan mobil dapat menggunakan komputasi perusahaan untuk memperkirakan permintaan pelanggan. Yang kedua ada pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Sistem pemrosesan transaksi melakukan serangkaian tugas setiap kali transaksi tertentu terjadi. Setiap pemrosesan transaksi dianggap efisien karena dapat memproses rangkaian perintah terkait transaksi secara berkelompok, bukan secara individual. Selanjutnya, apa itu sistem ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP ini merupakan sebuah proses pengumpulan data dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Sistem ERP memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis. Adapun cara kerja dari sistem ERP yaitu mengotomatisasikan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat. Contohnya ketika ada penerimaan pesanan dari konsumen, ERP secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada dukungan gambar. Sistem pendukung bisnis memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Sistem ini dapat menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengolah dan mengendalikan proses bisnis, dan memberikan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Selanjutnya ada produktivitas pengguna. Sistem produktivitas pengguna juga mencakup groupware yang memungkinkan para pekerja berbagi data, berkolaborasi dalam proyek, dan bekerja dalam tim. Adapun contoh dari sistem produktivitas pengguna mencakup email, pesan suara, konferensi video, dan web. Selanjutnya ada asisten digital. Sistem ini merupakan kombinasi sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Adapun contoh dari asisten digital yaitu Alexa dari Amazon.com. Dan yang terakhir ada integrasi sistem, di mana sebagian besar perusahaan besar memerlukan sistem yang menggabungkan antara pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Sehingga gabungan dari berbagai sistem ini bisa disebut dengan integrasi sistem. Selanjutnya ada pemodelan operasi bisnis.
Yang pertama ada fungsi dan tingkatan organisasi. Model organisasi yang khas mengidentifikasi fungsi bisnis dan tingkat organisasi seperti yang ditujukan pada gambar slide. Di dalam area fungsional, personel operasional melaporkan supervisor dan pemimpin tim. Tingkat berikutnya mencakup manajer menengah dan pekerja intelektual yang pada gilirannya melapor kepada manajer puncak. Dalam struktur perusahaan, manajer puncak melapor kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Selanjutnya ada manajer puncak. Manajer puncak mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut dengan rencana strategis yang menentukan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Manajer puncak fokus pada perusahaan bisnis secara keseluruhan untuk menentukan arah perusahaan. Untuk mengembangkan rencana strategis, manajer puncak juga membutuhkan informasi dari luar perusahaan seperti perkiraan ekonomi, tren teknologi, ancaman persaingan, dan isu-isu pemerintahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada manajemen menengah dan pekerja pengetahuan. Nah, ini tepat di bawah tingkat manajemen puncak, yaitu sebagian besar perusahaan memiliki lapisan manajer menengah dan pekerja berpengetahuan. Manajer menengah memberikan arahan, sumber daya yang diperlukan, dan umpan balik kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Yang selanjutnya itu ada supervisor dan ketua tim. Ini merupakan supervisor yang sering disebut dengan pemimpin tim, mengawasi karyawan operasional, dan menjalankan fungsi sehari-hari. Mereka mengkoordinasikan tugas operasional dan orang-orang, membuat keputusan yang diperlukan, dan memastikan tersedianya alat, bahan, dan pelatihan yang tepat. Selanjutnya itu ada karyawan operasional. Karyawan operasional ini mencakup pengguna yang mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Next. 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 Selanjutnya ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama analisis terstruktur. Analisis terstruktur ini mewakili sistem dalam hal data dan proses yang bertindak atas data tersebut. Nah, dalam analisis terstruktur ini memiliki alat pemodelan, yaitu DFD atau diagram aliran data, dan deskripsi proses, dan juga pemodelan proses bisnis. Nah, analisis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi kelebihannya yaitu cocok untuk alat dan teknik manajemen proyek tradisional, dan kekurangannya perubahan bisa memakan biaya yang besar, terutama pada fase selanjutnya. Nah, tahap yang kedua yaitu analisis berorientasi objek. Ini merupakan melihat sistem dalam kaitannya dengan objek yang menggabungkan data dan proses. Alat pemodelan yang dilakukan analisis ini yaitu berbagai diagram berorientasi objek dan deskripsi proses, dan juga pemodelan proses bisnis. Yang menjadi kelebihan analisis ini yaitu mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang menjadi kekurangannya yaitu interaksi objek dan kelas bisa menjadi rumit dalam sistem yang lebih besar. Tahap yang ketiga yaitu metode Agile. Metode ini merupakan menekankan upaya berbasis tim yang intens. Alat yang digunakan permodelan ini yaitu alat yang meningkatkan komunikasi seperti perangkat lunak kolaboratif, brainstorming, dan whiteboard. Yang menjadi kelebihan yaitu sangat fleksibel dan efisien dalam menghadapi perubahan. Yang kekurangannya yaitu kurangnya struktur dan dokumentasi dapat menimbulkan faktor risiko keseluruhan proyek. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu masih penjelasan mengenai analisis terstruktur. Jadi analisis terstruktur ini adalah teknik pengembangan sistem
tradisional yang telah teruji oleh waktu dan mudah dipahami. Analisis terstruktur menggunakan serangkaian fase yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini menggambarkan aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh semua pengembangan sistem. Jadi model LDLC ini biasanya mencakup 5 langkah. Yang pertama ada sistem perencanaan. Tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan penyelidikan awal untuk mengevaluasi peluang atau masalah bisnis terkait TI. Penyelidikan awal merupakan langkah penting karena hasilnya akan mempengaruhi keseluruhan proses pembangunan. Bagian penting dari penyelidikan awal ini adalah studi kelayakan yang meninjau perkiraan biaya dan manfaat serta merekomendasikan tindakan berdasarkan faktor operasional, teknis, ekonomi, dan waktu. Yang kedua ada analisis sistem. Tujuan dari tahap analisis sistem ini adalah untuk membangun logika model sistem baru. Langkah pertamanya adalah rekayasa persyaratan, di mana analis menyelidiki proses bisnis dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memuaskan pengguna. Yang ketiga ada desain sistem. Tujuan dari tahap desain sistem ini adalah untuk membuat fisik model yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem. Pada tahap ini, pengguna antarmuka dirancang, serta keluaran, masukan, dan proses yang diperlukan diidentifikasi. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi desain sistem yang disajikan kepada manajemen dan pengguna untuk ditinjau lalu disetujui. Yang keempat ada implementasi sistem. Tujuan dari tahap implementasi sistem ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang berguna sepenuhnya dan terdokumentasi. Pada akhir tahap ini, sistem siap digunakan. Persiapan akhirnya meliputi konversi data ke file sistem baru, pelatihan pengguna, dan melakukan transisi sebenarnya ke sistem baru. Fase implementasi sistem juga mencakup penilaian yang disebut evaluasi sistem untuk menentukan apakah sistem beroperasi dengan baik dan apakah biaya dan manfaatnya sesuai harapan. Dan yang kelima ada dukungan dan keamanan sistem. Selama fase dukungan dan keamanan sistem, staf TI memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Perubahan mencakup pemeliharaan, memperbaiki kesalahan, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti tarif pajak baru. Penyempurnaan memberikan fitur dan manfaat baru. Tujuan adanya tahap ini adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi TI. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai analisis berorientasi objek. Jika analisis struktur memperlakukan proses dan data sebagai komponen terpisah, analisis berorientasi objek menggabungkan data dan proses yang bertindak atas data sebagai objek. Hasilnya adalah sekumpulan objek perangkat lunak yang mewakili orang, benda, transaksi, dan kejadian sebenarnya. Objek adalah anggota kelas yang merupakan kumpulan objek serupa. Objek memiliki karakteristik yang disebut properti yang diwarisi objek dari kelasnya atau dimilikinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, kelas yang disebut person termasuk instructor dan student karena kelas person memiliki properti yang disebut alamat, student mewarisi properti alamat. Student juga memiliki properti yang disebut major yang tidak dimiliki oleh anggota lain dari kelas person. Metode berorientasi objek ini biasanya mengikuti serangkaian fase analisis dan desain yang mirip dengan SDLC, meskipun ada sedikit kesepakatan tentang jumlah fase dan namanya. Dalam model OO ini, fase cenderung lebih interaktif. Gambar tersebut menunjukkan model pengembangan OO di mana tugas perencanaan, analisis, dan desain berinteraksi untuk menghasilkan prototipe yang dapat diuji dan diimplementasikan. Hasilnya adalah model interaktif yang dapat secara akurat menggambarkan proses bisnis dunia nyata. Next. Selanjutnya yaitu metode Agile. Teknik pengembangan berubah seiring waktu. Misalnya analisis struktur adalah pendekatan tradisional dan metode Agile adalah perkembangan terbaru. Analisis terstruktur membangun rencana keseluruhan untuk sistem informasi, sama seperti kontraktor mungkin menggunakan cetak biru untuk membangun sebuah bangunan. Sebaliknya, metode Agile ini mencoba mengembangkan sistem secara bertahap
dengan membangun serangkaian prototipe dan terus-menerus menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna. Saat proses agile berlanjut, pengembangan merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya ke dalam produk akhir. Pendekatan agile ini menekankan umpan balik terus-menerus dan setiap langkah tambahan dipengaruhi oleh apa yang dipelajari pada langkah sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur analis pembuatan prototipe. Jadi prototipe ini adalah versi kerja awal dari suatu sistem informasi. Nah, prototipe ini digunakan sebagai metode pengembangan sistem pendukung, seperti kayak analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, terus kemudian pembuatan prototipe ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sistem yang sudah jadi. Selanjutnya ada struktur analisis alat. Jadi alat ini, semua metode pengembangan sistem ini harus didukung oleh alat yang memungkinkan untuk analisis sistem mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berskala besar. Nah, contohnya itu ada CASE atau Computer Aided System Engineering Management. Nah, ini tuh menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk mengembangkan sistem dan membuatnya lebih mudah untuk membangun sistem informasi, sehingga meningkatkan produktivitas TI dan meningkatkan kualitas produk jadi. Next. Nah, selanjutnya ada Departemen Teknologi Informasi, mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Jadi ada 7 fungsi utama dari teknologi informasi. Yang pertama ada pengembangan aplikasi, kedua dukungan dan keamanan sistem, 3 dukungan pengguna, 4 administrasi berbasis data, 5 administrasi jaringan, 6 dukungan web, 7 jaminan kualitas. Jadi struktur departemen ini akan berbeda-beda di tiap perusahaan. Jadi nama dan penempatannya di setiap organisasi itu pasti beda-beda. Next. Selanjutnya ada analis sistem. Jadi seorang analis sistem ini menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, menginstal, mengevaluasi, dan memelihara sistem informasi perusahaan. Nah, untuk melakukan tugas-tugas tersebut, seorang analis ini harus secara konstan berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk perannya sendiri, seorang analis ini membantu mengembangkan sistem TI yang mendukung kebutuhan bisnis. Nah, agar berhasil, analis ini tuh seringkali bertindak sebagai penerjemah. Maksudnya, mereka ini menjelaskan proses bisnis kepada pemrogram. Mereka ini harus berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami. Terus, harus jelas juga. Nah, biasanya analis ini membangun rangkaian model, diagram, dan tabel keputusan, dan menggunakan alat dan teknik deskriptif lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya mengenai pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Nah, seorang analis sistem ini membutuhkan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Nah, persyaratan pendidikan sangat bervariasi, tergantung pada perusahaan dan posisinya. Dalam pasar TI yang berubah dengan cepat, seorang analis sistem harus mengolah karirnya sendiri dan memiliki rencana untuk pengembangan profesional. Yang pertama, ke pengetahuan teknis. Untuk pengetahuan teknis ini sangat penting dalam lingkungan bisnis dan teknis yang berubah dengan cepat. Internet menawarkan banyak kesempatan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis. Banyak profesional TI mengakses internet untuk mempelajari perkembangan teknis, bertukar pengalaman, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Untuk yang kedua ada keterampilan. Nah, untuk keterampilan sendiri adalah kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran, ide, serta kreativitasnya
mengubah, atau membuat sesuatu menjadi nilai lebih, sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna. Di dalam perusahaan ada keterampilan utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada keterampilan komunikasi, yang kedua keterampilan bisnis, yang ketiga ada keterampilan berpikir secara kritis. Yang ketiga ada pendidikan. Nah, perusahaan ini biasanya memerlukan analis sistem untuk memiliki gelar sarjana dalam sistem informasi, ilmu komputer, ataupun bisnis, dan beberapa pengalaman TI lainnya. Dibutuhkan untuk posisi tingkat yang lebih tinggi, banyak perusahaan memerlukan gelar yang lebih tinggi, dan terkadang persyaratan pendidikan dapat diabaikan jika seseorang tersebut memiliki signifikansi pengalaman, keterampilan, maupun sertifikasi profesional. Untuk yang selanjutnya, sertifikasi. Nah, sertifikasi ini memverifikasi bahwa seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan pada setiap pengetahuannya. Nah, sertifikasi adalah cara terbaik bagi profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengalaman atau upaya mereka. Meskipun sertifikasi tidak menjamin kompetensi atau kemampuan, banyak perusahaan menganggap sertifikasi sebagai hal penting untuk perekrutan atau promosi. Terlepas dari apakah sertifikasi formal diperlukan atau tidak, keterampilan sangat berharga profesional TI dan pemberi kerja yang mempekerjakan mereka. Ini adalah peluang karir. Nah, permintaan akan analis sistem diperkirakan akan tetap kuat. Perusahaan akan membutuhkan analis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru dan ledakan e-commerce yang akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dari profesi TI. Posisi analis sistem adalah posisi yang menantang dan bermanfaat yang dapat mencegah pada posisi manajemen puncak. Dengan pemahaman tentang masalah teknis dan bisnis, seorang analis sistem memiliki wawasan yang tidak terbatas. Dalam peluang karir ini, ada 4 yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, judul pekerjaan. Nah, untuk yang judul pekerjaan, programan atau dukungan teknis. Dalam kasus lain, tanggung jawab analis sistem terdapat pada posisi spesialis komputer, pemrograman analis, perancangan sistem, atau insinyur perangkat lunak, dan berbagai lainnya. Pastikan tanggung jawab pekerjaan dinyatakan dengan jelas ketika mempertimbangkan suatu posisi. Kita harus memperhatikan organisasi perusahaan dan cari tahu segala sesuatu tentang perusahaan dan posisi Departemen TI dan perusahaan mungkin memiliki grup TI pusat, tetapi mendesentralisasikan fungsi pengembangan sistem sendiri-sendiri. Situasi ini terkadang terjadi pada perusahaan besar, di mana perusahaan induk mengkonsolidasikan semua informasi yang sebenarnya dikembangkan dan dikelola di tingkat anak perusahaan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dengan sistem yang canggih memberikan peluang untuk spesialisasi. Walaupun tanggung jawab lebih besar terdapat pada perusahaan yang lebih kecil, peluang promosi dan imbalan finansial akan lebih besar pada perusahaan yang lebih besar pula. Yang keempat, Nah, terakhir ini, pertimbangkan gaji, lokasi, dan prospek perusahaan untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa mendepan. Kesan awal dari perusahaan, orang-orangnya sangatlah penting. Yang terpenting,
Tinjau tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan cermat sebelum memutuskan posisi nilai yang paling sesuai dengan kriteria. Selanjutnya, tren teknologi informasi. Analis sistem perlu melacak tren dalam teknologi informasi. Karena apa? Karena perubahan teknologi ini akan mempengaruhi bisnis maupun strategi sebuah perusahaan. Nah, sangat sedikit bidang yang berkembang secepat teknologi informasi. Setiap tahun terjadi perkembangan evolusioner dalam teknologi saat ini, seperti proses yang lebih cepat, bandwidth jaring yang lebih luas, dan peningkatan kemampuan penyimpanan atau sering kita sebut SSD. Beberapa tren utama yang mendisrupsi teknologi informasi adalah EKIN metode yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, komputasi awan buatan, ilmu data, perangkat seluler, orientasi layanan, dan jaringan media sosial. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dari apa yang telah kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.